Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Kini kita kembali merindukan untuk disapa oleh Sabda Allah pada hari ini. Artos edisi Jumat 3 Desember 2021. Kita akan disapa Sabda Allah lewat Kitab Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Karena itu Bapak Ibu, mari kita saat dalam doa. Pada Tuhan, saat ini kembali kami menghampiri akan kekudusan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu disapa oleh Sabda Allah sebagai pedoman bagi kami menjalani hidup yang Allah anugerahkan pada kami hari ini. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami dan engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Allah, Maleaki adalah salah seorang nabi pasca pembuangan, sehingga ia harus menghadapi situasi yang sama seperti Hagai dan Sakaria. Nama Maleaki berarti utusan Tuhan, dan ia berani dan jujur bertindak sebagai juru bicara yang ditunjuk Tuhan. Maleaki menyatakan bahwa praktik-praktik yang asal-asalan ini tidak dapat diterima Tuhan. Jika umat dan para pemimpin ini tidak bertobat dari jalan-jalan itu, mereka akan menghadapi penghukumannya. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, tinjauan dari Maleaki itu suatu seruan profetik untuk pembaruan rohani di antara orang Yahudi buangan yang sudah kembali ke Yerusalem. Bacaan kita pada hari ini berbicara masalah mayoritas berwawasan dagang. Mayoritas berwawasan dagang. Pertanyaannya, mengapa orang yang tidak mengindahkan Tuhan justru lebih enak hidupnya dibandingkan kami yang rajin beribadah? Inilah pergumulan manusia dari zaman kesamaan menurut Mazmur 73. Akar pergumulan itu adalah persepsi yang menyamakan hubungan dengan Tuhan sebagai hubungan dagang. Benarkah Tuhan baik dan adil? Kalau Tuhan baik dan adil, mengapa orang baik menderita dan orang yang jahat makin hari makin makmur? Setiap orang yang menganut faham ini akhirnya akan dikecewakan. Hal ini sering menjadi alasan untuk mencari Allah lain, ilah lain, sembahan lain yang dianggap lebih mampu memberikan keuntungan. Minoritas berwawasan kekal. Dalam suasana perhitungan untung rugi diterapkan dalam hubungan dengan Allah, ternyata terselip minoritas yang masih menghormati Tuhan.
Mereka tetap setia mempertahankan penghayatan iman, beribadah dan sikap saling mendorong dalam iman. Bandingkan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Bagi orang beriman, Allah lah yang akan memperhatikan dan menghargai mereka sebagai milik kesayangannya. Bahkan bertindak mengasihi dan mewarisi kekekalan kepada mereka. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Oleh karena itu perlu kita berdoa, dan doa kita mengatakan, jadikanlah kami ya Tuhan orang yang berwawasan kekekalan dan menghargai Engkau sebagai Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memaknai kasih Allah di kehidupan kita ini. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan kami, padamu pagi ini kami mengucap syukur. Allah kembali memperlihatkan kepada kami sikap orang beriman dalam menjalani hidup ini jika dibandingkan dengan hidup orang yang tak beriman kepadamu. Makna sumbernya itu adalah bahwa apakah umat Allah tetap tekun dan setia dalam berbagai kehidupan, fluktuasi kehidupan, lewat sabda Tuhan, lewat Maleaki, kami diajak dan diingatkan untuk menghormati Allah dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena itu mari Tuhan berikan hikmat kepada kami umat Allah, baik sebagai keluarga, sebagai anggota kerukunan, sebagai anggota jemaat, bahkan tengah-tengah masyarakat di mana kami hadir, untuk memaknai setiap keberadaan ini, menghormati Allah. Anak cucu kami dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, dalam studi mereka, dalam mencari pekerjaan dan bekerja, dimanapun mereka berada, izinkan mereka untuk senantiasa dipimpin, dibimbing, dan diberkati oleh Allah. Anak yatim piatu, para janda, para lansia, selalu kami doakan Tuhan tetap memelihara mereka di dalam keterbatasan masing-masing. Pemerintah, bangsa, dan negara kami doakan mari Allah senantiasa memberkati, sehingga bersama-sama kami tetap menikmati kehidupan ini, dan bersama-sama kami pula untuk memotong mata rantai pandemi COVID-19. Inilah doa kami, Allah dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu demikianlah renungan kita pada hari ini, edisi Jumat 3 Desember 2021. Bacaan dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Mayoritas berwawasan dagang. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.